90% masalah di mobil mogok di jalan biasanya terjadi karena overheating. Bisa kipasnya nggak nyala, bisa radiatornya bocor, bisa tutup radiatornya masalah, bisa termostatnya lambat buka. Sahabat MI Podcast yang tahun ini mau mudik lebaran setelah 2 tahun kita nggak bisa mudik lebaran ya karena corona. Di studio kita lagi ada Bapak Hermas Prabowo, spesialis mobil metik. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Arya. Apa kabar? Baik, baik. Ya. Gimana Pak, menurut Bapak persiapan mudik untuk pengendara yang memiliki kendaraan di atas 5 tahun gimana menurut Bapak? Baik Mbak Maria, kalau kita lihat tahun ini kan pemerintah mengestimasi ada berapa juta tuh, 90 juta ya, yang mau mudik bareng gitu ya. Ini kan bukan angka yang sedikit ya. Dan tadi concernnya di mobil metik yang usia 5 tahun ke atas. Kalau mobil metik yang baru kan tinggal tancap gas saja, selama ada bensinnya udah jalan aja. Gitu. Tapi kalau yang sudah 5 tahun ke atas kan banyak harus yang dipersiapkan, terutama apa ya biar kita nggak mogok di jalan kan gitu ya. Nah, pertama ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama dari sisi mesin tentunya ya, karena mesinnya rocknya dari kendaraan itu. Mesin apa sih yang perlu diperhatikan? Dari mesin itu yang harus diperhatikan pertama terkait dengan sistem pendingin. Nah, sistem pendingin itu mulai dari kipas, fan ya, radiator, terus kemudian air radiator sendiri, reservoirnya. Terus, apakah sistem pendingin itu bekerja dengan baik? Cek juga, pada saat, cara ngeceknya gampang. Pada saat kita start, misalnya mesin, kita tunggu 15-20 menit, tanpa AC nyala, kipasnya muter nggak? Kalau kipasnya muter, berarti dia bersih baik. Terus kedua, ketika AC kita onin, muternya tambah kenceng nggak? Atau kipas cadangannya, kipas AC-nya juga ikut muter, berarti itu tandanya kipas berfungsi baik. Periksa juga air radiator, apakah melebihi dari batas maksimum dari reservoir atau enggak. Periksa juga tutup dari radiator itu rusak atau enggak. Kalau rusak ganti aja, karena tutup kan murah. Kenapa air ini penting, air radiator ini penting? Karena sistem pendingin berbasis air ini, kalau terjadi kebocoran sedikit saja, atau suhu mesin naik sedikit saja, akan menimbulkan masalah. Misalnya radiator bocor, netes, terus kemudian mesin itu menjadi panas. Nah, kalau panas nanti overheating. 90% masalah di mobil mogok di jalan biasanya terjadi karena overheating. Bisa kipasnya nggak nyala, bisa radiatornya bocor, bisa tutup radiatornya masalah, bisa termostatnya lambat buka misalnya. Gitu. Nah, itu bisa disebabkan karena faktor mechanical maupun electrical. Nah, itu dipastikan dulu. Kalau itu sudah yakin oke, masuk ke berikutnya adalah oli mesin. Jadi oli mesin dicek, ngecek oli mesin pada saat kondisi mesin yang mati. Nah, jadi kira-kira dia kalau dihidupin dimatiin 10 menit, nanti dicek ketinggiannya antara low dan maksimum. Kalau kelebihan ya dikurangi, kalau kurang ditambahin. Akan lebih baik kalau kemudian diganti yang baru ya. Perhatikan juga filter oli mesinnya, apakah filter oli mesin itu sudah lama nggak diganti atau enggak. Kalau nggak diganti ya ganti aja gitu ya. Sehingga memang perlu dilakukan, kalau kita nggak bisa melakukan sendiri, kita lakukan servis berkala di bengkel tentunya ya. Kalau bisa lakukan sendiri, ya lakukan sendiri aja, tidak ada masalah. Nah, apalagi yang dipersiapkan kemudian selain dari mesin ya tentu, apakah mobil itu pincang atau enggak mesinnya. Pincang itu bagaimana itu mesinnya Pak? kerasa getar gitu ya. Kerasa getar apakah dia dari sistem pengapiannya, ataukah suplai bahan bakarnya, ataukah kemudian dari suplai udaranya. 3 faktor itu diperhatikan. Setelah itu yakin benar ya, kita masuk ke transmisi matic. Transmisi matic perlu dicek apakah ketinggian olinya cukup enggak, apakah olinya sudah lama nggak diganti atau perlu dilakukan penggantian gitu ya. Jangan sampai kita mengabaikan kurang, kita paksa untuk jalan, bisa masalah nanti di perjalanan. Kita jalan di masa lebaran yang kita tidak bisa menemukan bengkel di sembarang tempat dengan kondisi kerusakan tertentu. Jadi jangan sampai lebaran yang harusnya kita bisa berkumpul dengan keluarga, akhirnya kita malah terdampar di jalan.
ya kan. Nah, matic sebenarnya tidak terlalu banyak yang perlu diperhatikan. Yang penting tidak ada kebocoran. Yang penting kemudian oli maticnya cukup, tidak lebih atau kurang. Karena oli matic yang lebih akan berbahaya karena bisa merusak transmisi matic. Akan terjadi bubble dan kemudian terjadi tekanan oli palsu. Kalau olinya kurang juga masalah ketika kita nanti mau nanjak dan sebagainya, muncul juga tekanan oli palsu. Nah, selain terkait dengan mesin dan matic, kita juga harus perhatikan dengan kaki-kaki. Kaki-kaki itu mulai dari ban ya, roda. Perhatikan juga tekanan rodanya. Perhatikan juga apakah bannya sudah, kalau sudah apa istilahnya, retak. Nah, kalau sudah ada retak-retak itu berarti umur bannya sudah tua. Harus diganti gitu ya Pak. Itu juga tekstur bannya, apakah masih bagus apa udah botak. Juga di kiri kanan bannya apakah ada benjolan nggak? Jangan-jangan pernah ngejeglong ya sehingga muncul benjolan, itu berbahaya. Ya. Setelah dari ban, kita perhatikan juga apakah joint couple misalnya. Itu apa itu Pak? Joint couple itu yang meneruskan dari transmisi ke gardan. Apakah fleksibilitasnya masih bekerja baik nggak? Karena kalau fleksibilitas nggak baik karena faktor kurang lubrikasi misalnya, kurang gemuk, nah itulah jadi masalah nanti di tengah jalan gitu ya. Juga yang penting diperhatikan lampu. Lampu, apakah lampu bekerja baik, apakah lampu rem, lampu depan ya. Lampu rem bahaya kan kalau rem mati kita pakai jalan, kita ngerem, mobil lain nggak lihat bahwa kita ngerem, maka bisa crash ya. Terus juga yang masih kita perhatikan juga dari rem ya. Dari rem misalnya kampasnya masih tebal atau enggak. Kalau udah tipis ganti. Untuk kampas ya baik juga kalau pakai yang orisinil, yang baru. Yang baru yang asli lah. Kenapa? Karena ini soal keselamatan. Soal keselamatan kita mesti jaga yang nomor satu ya. Paling utama sih Pak. Sehingga 5 tahun ini kan berbagai komponen seperti kampas, ya ban kan sudah mulai pada aus kan. Nah, sehingga itu dilakukan penggantian. Juga oli rem misalnya. Oli rem itu selama 5 tahun pemakaian ini ada nggak kurang gitu kan? Kalau ada kurang jangan-jangan terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran oli rem kan berbahaya karena nanti ngempos kan. Pada saat kita ngerem bisa saja mobil itu ngempos, nggak mau berhenti. Nah, penting untuk dipahami bahwa ketika kita mudik lebaran, banyak situasi yang tidak terduga. Benar. Yang tidak terduga itu artinya kita nggak ngerti kan itu akan macet banget atau enggak, benar. Gitu kan. Sehingga mobil yang akan kita bawa tentu benar-benar harus sehat. Jangan setengah-setengah lah. Wah, ini mobil sebetulnya udah tahu kita akan ada masalah, kita nekat aja bawa, ya bunuh diri namanya, ya kan? Ya kalau kita mogok dekat dengan bengkel ya. Kalau kemudian jauh dengan bengkel kan susah. Meskipun pada saat Lebaran tersedia beberapa bengkel, tapi kan belum tentu mereka bisa memberikan fasilitas atau jasa layanan servis yang maksimal kan gitu kan. Nah itu juga harus diperhatikan. Juga yang penting urgent juga aki ya. Aki kalau udah umur 1,5-2 tahun ya ganti aja lah. Jangan kita berspekulasi di starter masih oke gitu ya. Kan bisa saja pada suhu tertentu aki itu akan kapasitas ampernya bisa saja turun. Suplai arusnya tidak lagi maksimal. Ya, sehingga kalau sudah 1,5-2 tahun ya karena ini mau perjalanan jauh ganti aja. Ngapain kita nunggu mogok di jalan kan gitu kan. Gitu. Terus bahan bakar ya kita harus sesuaikan dengan spesifikasi mobil itu. Kalau mobil itu pakainya pertama kayak kasih aja pertama. Kalau misalnya pakai Dex ya kasih Dex. Gitu. Kalau kita under spec ya, misalnya kita kasih konsumsi bahan bakar yang rendah, resikonya tentu akan ruang bakar menjadi tidak ideal. Bisa saja terjadi penumpukan kotoran, residu dan sebagainya sehingga mengakibatkan kinerja mobil itu tidak maksimal. Bisa saja suhunya menjadi terlalu panas yang menyebabkan kemudian mobil itu akan bermasalah dalam perjalanan. Juga penting juga AC, ya kan? AC harus benar-benar berfungsi baik dong. Jangan sampai nanti kita kering di jalan kan? Kepanasan di jalan karena AC-nya nggak mau hidup gitu ya. Periksa juga AC-nya. Karena 5 tahun itu banyak yang bisa terjadi dengan mobil itu, apalagi selama 5 tahun ini mobil ini jarang dipelihara ya, jarang diservis dengan baik, sehingga memungkinkan terjadi masalah dalam perjalanan. Nah, dan juga yang paling penting juga saya kira jangan membawa muatan yang berlebihan.
Oh, itu ngaruh juga ya, Pak? Ya, karena mobil itu kapasitasnya didesain oleh pabrik kan tertentu, gitu ya. Iya, Kalau benar. kita membawa muatan yang berlebihan, tentu kerja roda berlebihan, kerja rem berlebihan, ya, sehingga nanti kemudian menjadi over capacity, terus kemudian menjadi timbul masalah ya. Benar. Karena harus bekerja ekstra semuanya kan ketika over capacity itu. Jadi saya kira itu ya, dan ya mental lah, mental. Benar, Jadi harus siap. ketika kita mau mudik, kita jangan berpikir bahwa perjalanan itu akan lancar. Benar. Ya, kita menyiapkan mental bahwa perjalanan itu ya buruk lah. Misalnya ya nanti akan macet, ya kan, bahwa nanti mungkin macetnya bisa lama gitu. Sehingga secara mental ketika ketemu macet kita udah nggak kaget gitu. Macet gitu kan. Ya memang macet harus dihadapi, santai aja gitu kan. Benar. Kalau perlu disiapkan musik-musik yang enak, yang ini sehingga bisa menghibur kita dalam perjalanan. Benar. Jangan kita berasumsi wah ini nggak akan lancar lah Lancar karena nih. ada one way, karena ada ganjil genap gitu kan. Iya, benar. Nah, terus kemudian nanti kecewa terus suntuk. Nah, ketika dalam perjalanan udah suntuk udah masalah kan. Iya. Jadi emosi tidak terjaga dan sebagainya. Saya kira itu Mbak Maria. Gitu ya Pak. Kalau menurut Bapak durasi berkendara yang ideal itu berapa lama itu kira-kira Pak? Ya umumnya ini kan berkaitan dengan psikologi orang dan daya tahan fisik. Dan tentu beda-beda gitu ya. Ada yang bisa nyetir dalam jangka waktu yang lama, yang pendek. Tapi umumnya saya pikir kalau dalam perjalanan pertama, ya, start dari rumah lah gitu ya. Paling enggak 4 jam masih oke lah. 4 jam, 3-4 jam itu masih oke. Artinya konsentrasinya masih ada. Masih kalau on 3-4 jam ya sudah istirahat. Jangan kita maksain diri. Ya kan, wah ini lagi kosong nih kita hajar. Gas aja terus. Nah, gitu ya. 3-4 jam itu ya istirahat. Nanti setelah itu setelah istirahat mungkin setengah jam. Mobil kan juga butuh istirahat juga. Benar. Jadi kalau kita hajar terus transmisi metiknya jadi panas yang berlebihan, apalagi ketika kita macet gitu ya, itu juga itu akan berdampak. Nah, ketika kita sudah 3-4 jam istirahat, nah nanti jalan lagi berapa durasinya ya 2 jam aja, 2 jam istirahat lagi. Ya, memang kok kayaknya nggak nyampe-nyampe, ya ini urusan keselamatan ya. Karena kalau orang udah 3-4 jam terus kemudian tanpa istirahat dia jalan lagi, mungkin bisa tapi nggak konsentrasi. Benar. Persoalannya mengemudi itu butuh konsentrasi penuh, dan 1 detik saja kita hilang konsentrasi bisa crash kan? Bisa crash. Benar. Ya kan, ngantuk misalnya kan, itu langsung bahaya sekali. Bahaya. Apalagi kita bawa penumpang kan, saudara keluarga, kita, saudara dan sebagainya. Jadi keselamatan adalah nomor 1. Benar. Gimana kalau sudah agak ngantuk-ngantuk, ya minggir aja. Ngopi Ya, udah kerasa berat itu kita yang bisa ngukur diri kita kan. Benar. Ini udah berat nih, ngantuk aja. Kalau perlu harus tidur aja nggak apa-apa, gitu kan. Tidur setengah jam, tidur 1 jam nggak apa-apa. Setelah itu lanjut lagi, gitu. Jadi jangan memaksakan diri, ya. Jangan. Kalau tubuh kita sudah ngasih peringatan, oh rasanya capek, atau kerasa deh kalau kita jadi penumpang misalnya, yang nyetir itu udah mulai setirnya udah nggak stabil nih, gitu kan. Ya udah ini udah capek. Jadi kadang ada kalanya si pengemudi itu over PD. Over PD itu gue masih kuat kan, ada kan. Bisa nih gitu. Kecil lah, gue dulu pernah nggak istirahat selama 10 jam nggak ada masalah gitu kan. Tapi ingat bahwa ada penumpang. Nah, penumpang juga harus ngingetin kepada supir itu, kepada yang suaminya atau istrinya lagi nyetir dan sebagainya, kasih tahu, udah capek istirahat lah. Jadi kalau dia nggak mau istirahat, paksa aja. Berhenti aja gitu. Berhenti aja gitu. Kadang orang nyetir itu suka belagu. Gitu kan. Udah lanjut. Nah, dia merasa biar tampak hebat lah, gitu kan. Sehingga, gitu. tapi kan resiko itu, gitu kan. Lebih baik udah istirahat aja, ya kan. Makan yang hangat-hangat, yang panas-panas kan, gitu. Ngopi. Nanti fresh lagi kan, fresh lagi jalan lagi. Seperti itu Mbak Maria. Kayak gitu kan Pak. Misalnya suasana jalan tuh macet, kita kan nggak tahu kan Pak nanti bagaimana gitu kan, karena setelah 2 tahun tidak bisa mudik ya. Misalnya jalan tersendat, posisi tuas yang benar itu gimana mending Pak? Harus gimana gitu? Memang ada beberapa pertanyaan dari customer kadang, dan sudah saya bahas di channel video Wondermatic ya. Misalnya kalau kita macet,
lampu merah atau lagi macet itu baiknya kita pakai tuas ya. Tuas yang gimana, amanasi, transmisi gitu kan. yang gimana gitu. Kita mau ke N atau kita mau D gitu kan, ataukah kita mau pakai yang manual misalnya, manual matic. Ya. Kalau saya prinsipnya gini, bahwa mobil matic itu didesain utamanya untuk memberikan kenyamanan kepada pengendara ya, supaya orang tuh nyaman. Jadi transmisi matic itu dibikin supaya orang nyaman. Nah, karena orang nyaman, maka pilihan nyaman itu menjadi nomor satu. Misalnya kita lagi kena macet, ya macet, ya kita taruh di D aja, nggak ada masalah. Cuma terus kemudian kok macetnya agak lama nih, kira-kira jalannya agak lama, ya pindahin ke N. Nah, gitu. Nanti jalan lagi taruh di D lagi, gitu kan. Jangan sampai kita maksain diri, takut pindah ke N nih, taruh di D terus. Padahal itu berhentinya lama, ya capek. Jadi udah nyusahin kan gitu kan. Jangan kita mau dibikin susah lah. Ya. Dibikin aja senyaman kita gitu kan. Kalau memang wah ini macetnya bakal lama nih, baru jalan setelah 5 menit baru jalan lagi, ya taruh aja N di handbrake, terus selesai kan. Kita bisa santai lagi gitu kan. Nah, nanti setelah jalan lagi ya tinggal digeser ke N lagi. Nggak ada masalah gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa oh ini kalau saya sering pindah ke N ke D jadi rusak gitu. Nggak ada. Itu nggak ada ngaruh ya Pak berarti ya? Nggak ngaruh. Jadi kalau memang waktunya rusak ya dia akan rusak. Kan, gitu. Jadi transmisi matic itu ada lifetime-nya, ada usia pakainya gitu. Mau kita ngerawatnya sebaik apapun, sebagus apapun, kita makainya sebagus apapun, kalau waktunya dia rusak ya rusak. Gitu. Jadi terus kemudian saya sering pindah ke D ke N jadi rusak nih. Rusak gitu. Jadi rusak gitu. Enggak akan seperti itu. Jadi insinyur transmisi maticnya sudah mendesain itu sedemikian rupa. Jadi kalau memang waktunya rusak, ya rusak gitu. Jadi memang nggak bisa diatur gitu ya Pak. Tapi tentu tujuan yang utama adalah untuk kenyamanan itu tadi. Jadi nggak usah masalah. Ya banyak sih Pak yang mikir gitu kan. Matic nih kalau kita pindah-pindah pasti banyak sih. Ya, teman-teman saya juga nanya gitu. Karena ada pemahaman yang keliru. Iya benar. Di media sosial, di YouTube. Karena matic nih gitu kan. Ya, ada yang berkembang. Oh kalau sudah pindah ke N gede jadi rusak. Nah itu karena memang dulu pernah viral itu ya, informasi itu. Iya. Tetapi saya sampaikan itu tidak benar, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Kita punya mobil matic ya kita mau nyaman. Gitu. Jadi jangan dipikir kita jadi takut, kan gitu kan. Gak usah takut, jalan-jalan aja gitu kan, nggak ada masalah, nikmati aja, nggak ngaruh. Ya. Iya Pak. Ini Pak, ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kita kan tinggal di Jakarta nih. Nah, kita nanti mudiknya kan ada yang mungkin ke jalanan yang tanjakan gitu ya. Kondisi Medan kita kan nggak tahu gitu ya Pak, banyak orang. Gitu menurut Bapak, kita bagusan membuat tuasnya seperti apa? Seperti pertanyaan tadi juga sih. Ya memang gini, jadi transmisi matic sendiri sebetulnya diciptakan untuk karakter yang beda-beda. Misalnya ada CVT, ada AT konvensional. Nah, transmisi matic CVT memang tidak terlalu tangguh ketika dia diajak ke jalanan yang berbukit. Ya, yang naik turun berjalan. Kalau ada memungkinkan kita bisa cari yang lebih landai, carilah jalur yang lebih landai, sekalipun itu sedikit lebih jauh memutar, tidak ada masalah, daripada kita maksain ambil jalan pintas, tapi kemudian masalah memaksakan diri. Karena memang transmisi matic CVT tidak didesain untuk jalanan yang naik turunnya ekstrim. Jadi kalau kita muatan full, jalanan naik turun ekstrim, nanti timbul masalah, malah repot, ya kan? Jadi sebaiknya kalau kita pakai yang model CVT ya cari yang landai-landai aja. Nggak ada masalah, kan banyak pilihan alternatif kan gitu ya. Kalau kita pakai yang CVT, yang non CVT, yang apa itu step AT atau konvensional, ya masih memungkinkan lah untuk jalanan-jalanan yang tanjakan naik turun ya, tanjakan naik turun masih oke lah, ini nggak ada masalah. Ya, hanya pada saat kita turun ekstrim atau naik ekstrim, sebaiknya kita pakai opsi, misalnya kalau ada Tiptronicnya kita pakai manual. Manual taruh di gigi 1 misalnya. Kalau nggak ada Tiptronicnya ya kita pakai geser tuas ke L. Kalau itu nanjak terjal. Yang penting ketika kita dari posisi L misalnya atau 1 terus kita mau geser ke 2 pada transmisi yang non Tiptronic, ya jangan lebih dari 15 km per jam kecepatannya, nanti bisa digeser. Begitupun kalau dari 2 ke 3 jangan lebih dari 30 km per jam supaya tidak overspeed. Tapi kalau yang 3 ke 4, misalnya kayak Avanza ada pilihan 4 ke 3,
Ya kita mau geser di 70, 60, mau nyalip di 80, kita Bebas, geser ya? ke 3, nggak ada masalah. Karena 3 ke 4 sistemnya sudah electrical. Tapi kalau kita pindah dari 1, 2 ke 3 itu masih sistem full mechanical ketika kita geser tuas itu. Tapi kalau kita pakai yang Tiptronic nggak ada masalah. Jadi dari 1 kita pindah ke 2, kecepatan 20 itu nggak ada masalah. Gitu. Nah, di jalanan yang turun dan menanjak gitu ya. Kadang orang bingung kapan sih saya bisa geser tuas ke 1. Ya nggak apa-apa, yang penting mobil kita agak pelanin, kita geser ke 1. Nggak harus berhenti. Ada yang orang mikir, wah mau nanjak tinggi, gua mesti berhenti dulu nih. Geser ke 1 gitu kan, nyusahin banget. Bener, itu balik lagi bahwa transmisi matic tidak diciptakan buat nyusahin orang. Dia diciptakan untuk bikin orang nyaman gitu. Jadi ketika kita dapat tanjakan yang tinggi gitu ya, pelanin, geser ke 1, naik. Kenapa harus 1? Karena di gigi 1 biasanya ada tekanan oli booster yang menambah kerja clutch itu menjadi lebih firm ya, lebih kuat gitu ya Pak. Sehingga kemungkinan untuk loss ya itu lebih rendah. Tapi nanti kalau kita udah nanjak ya istirahat. Jangan habis nanjak kita geber terus gitu. Nah, kita udah nanjak tinggi ya istirahatin aja kira-kira 10 menit. Kenapa? Karena pada saat kita nanjak suhu mesin itu pasti naik tinggi. Nah, suhu mesin yang naik tinggi akan tertransfer ke suhu oli matic juga naik tinggi. Nah, ketika suhu oli matic naik tinggi kita paksain itu untuk jalan, yang terjadi nanti bisa saja tekanan olinya terganggu. Akibatnya apa? Nanti loss tekanan oli ke clutch yang bisa bikin masalah serius. Jadi kalau udah nanjak tinggi, nyampe di sana udah istirahat aja sebentar, berhenti sebentar, 5-10 menit lah. Ya, 50 menit habis itu starter lagi jalan lagi. Gak ada masalah gitu. Itu Mbak Maria. Oke. Untuk Bapak Hermes Prabowo, terima kasih Pak udah mau sharing-sharing sama kita, udah mau main juga ke studio kita. Untuk sahabat MI Podcast, semoga informasi yang Pak Prabowo sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kita dan tunggu video kita selanjutnya. MI Podcast, bebaskan suaramu.